Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Salsabila, kelas 3B NPM 06 2001 5661. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang waterborne disease. Nah, di sini kita ada 3 pembahasan. Yang pertama ada definisi waterborne disease, contoh penyakitnya, dan upaya pengendaliannya. Nah, waterborne disease adalah cara penyebaran penyakit di mana mikroorganisme patogen ditularkan atau dipindahkan melalui media air di mana sumber air tersebut sudah terkontaminasi yang kemudian dikonsumsi. Nah, salah satu penyakit yang ditularkan melalui media air adalah diare. Diare adalah salah satu penyakit yang sering terjadi di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Menurut data yang diperoleh, pada tahun 2015 terdapat 1.213 kasus yang terjadi di 13 provinsi dengan angka kematian 2,47%. Pada tahun 2016 terdapat kasus 198 kasus di 3 provinsi dengan angka kematian 3,03%, dan pada tahun 2018 terdapat 756 kasus yang terjadi di 8 provinsi dengan angka kematian 4,76%. Nah, diare adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami frekuensi buang air besar lebih sering dari biasanya dengan konsistensi tinja yang lembek atau cair. Berdasarkan jangka waktunya, diare dibagi menjadi 2, yaitu diare akut dan diare kronik. Diare akut adalah diare yang terjadi secara tiba-tiba pada balita dan anak yang sebelumnya sehat. Diare kronik adalah buang air besar 3 kali atau lebih dalam 1 hari yang berkelanjutan hingga 2 minggu atau lebih dengan kehilangan berat badan atau tidak bertambahnya berat badan pada selama masa diare tersebut. Nah, penularan penyakit diare umumnya melalui cara fekal oral. Cara penularan penyakit diare dapat juga melalui media air atau waterborne disease. Sumber air yang terkontaminasi oleh bakteri E. coli umumnya disebabkan oleh pencemaran tinja manusia akibat dari sanitasi yang buruk. Nah, faktor risiko yang dapat menimbulkan penyakit diare. Yang pertama, ada faktor lingkungan, meliputi kondisi sanitasi yang buruk dan air bersih yang belum memadai. Yang kedua, ada faktor perilaku, meliputi perilaku buang air besar yang sembarangan dan jarang mencuci tangan. Dan yang ketiga, adanya faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit diare. Nah, berikut ada upaya pengendalian penyakit diare, antara lain yang pertama, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, selalu mencuci tangan sesudah buang air besar. Yang ketiga, menggunakan sumber air yang bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, setiap rumah harus memiliki jamban sendiri agar tidak buang air sembarangan. Dan yang kelima, membuang tinja dengan benar agar tidak mencemari sumber air. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.